Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi SMP Ulil Amri kelas 9. Kita bertemu lagi dengan materi bahasa Indonesia yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks prosedur. Bagaimana teks prosedur itu, apa yang dimaksud dengan teks prosedur, kita sudah sama-sama mengulas, kita sudah sama-sama melihat pengertiannya, kita sudah sama-sama belajar membuat contoh teks prosedur itu sendiri. Pada kesempatan pertemuan kali ini tentunya kita masih belajar dari rumah atau BDH. Bapak harap ini tanpa mengurangi semangat belajar siswa-siswi yang selalu Bapak banggakan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kita terus menjaga kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bukan berarti kita belajar dari rumah, kita terus bebas dari tuntutan kita sebagai siswa untuk belajar. Namun sering Bapak sampaikan, kalian selaku siswa yang statusnya masih siswa harus masih benar-benar memprioritaskan belajar walaupun sifatnya belajar dari rumah. Baiklah siswa-siswi SMP Ulil Amri kelas 9 yang Bapak banggakan, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengulas, sama-sama membahas tentang materi bahasa Indonesia bab 3, menyanggah pendapat dan gagasan secara bijak. Tentu kalian tahu, setiap kita berinteraksi dengan kawan kita, dengan teman kita, seringkali kita menemukan beda pendapat, menemukan beda pandangan. Apa yang teman kita bahasakan dengan pendapat kita tentunya seringkali berbeda dalam rutinitas sosial kita. Namun bagaimana perbedaan pendapat itu kita menyanggahnya, dan orang yang kita sanggah pendapatnya itu tidak sakit hati. Tentunya dengan cara menyanggah atau mengemukakan pendapat dengan baik, dengan bijak. Kita belajar seperti itu. Tentunya hal ini akan membedakan kita yang secara akademis belajar di sekolah formal dengan mereka yang tidak mampu mengenyam pembelajaran di sekolah formal. Demikian, apa sih guna daripada menyanggah pendapat gagasan secara bijak? Agar tadi meminimalisir perdebatan-perdebatan yang tidak ada juntrungnya, meminimalisir perdebatan-perdebatan yang tiada akhirnya. Maka perlu adanya atau kita mengetahui bagaimana cara menyanggah pendapat dan mengemukakan gagasan secara baik dan bijak. Begitu siswa. Baik, tentunya yang harus kamu ketahui, tahukah kamu kemahiran menanggapi dan menyampaikan gagasan atau pendapat baik secara personal maupun secara sosial dapat mengangkat citra seseorang dalam kehidupannya. Ya, di samping dalam kita menyampaikan pendapat atau mengemukakan gagasan kita, baik dalam forum formal ataupun dalam interaksi sosial sama kawan kita, tentunya ini akan menandakan sikap ataupun pribadi kita.
memunculkan sikap dan pribadi kita. Kalau kita menyanggah dengan arogansi, dengan semena-mena, tentunya kita harus itu melihat atau menunjukkan kepribadian kita, ya kurang lebihnya seperti itu. Namun ketika kita menyanggah atau mengemukakan pendapat di depan umum, di forum formal ataupun dalam interaksi sosial dengan baik dan bijak, itu orang lain akan segan dengan kita. Dalam arti tadi, mengangkat derajat kita. Oh, ternyata sekolahnya di SMP Udil Amri. Apa yang disampaikan tertata, kontekstual, berdasarkan data, berdasarkan fakta. Tidak semena-mena begitu. Lebih jauhnya lagi di situ disebutkan banyak orang yang menjadi terkenal karena kemahirannya ketika menyampaikan, menanggapi gagasan atau pendapat dalam berbagai kesempatan. Banyak juga orang atau tokoh masyarakat yang tidak disukai karena ketika menyampaikan dan menanggapi gagasan atau pendapat tidak bijak. Tadi disampaikan oleh Bapak, banyak orang yang terkenal, banyak orang yang menjadi motivator yang disegani atau dicari oleh orang banyak karena tadi dalam menyikapi dan menyampaikan gagasan atau menyampaikan pendapatnya itu secara bijak dan baik. Contoh, ada Najwa Shihab, ada Mario Teguh, dan banyak lagi public figure yang berkompeten dalam hal public speaking, mengemukakan pendapatnya kepada umum, begitu. Dan sebaliknya banyak orang yang secara personal itu menjadi atau tidak disukai oleh masyarakat gara-gara dia ngomong. Hari ngomong padu baik, bahkan jeplak, bahasanya kayak bahkan jeplak, bakal ngemukakan pendapat, ya semena-mena, ngomong semetune. Itu menandakan atau akan mendowngrade, menurunkan kewibawaan orang itu sendiri. Bahkan tadi banyak yang tidak suka, akeh sing ngrasani no. Jadi pada prinsipnya apapun yang menjadi perbedaan pendapat antara aku, kau dan mereka, aku, kau dan siapapun yang menjadi pembeda dalam pendapat kita, sering kita temukan itu dan kita sering mengalami itu. Sampaikan pendapat dengan bijak. Sanggahlah pendapat orang lain ketika kamu tidak sesuai dengan pendapatmu dengan baik dan bijak pula. Pada prinsipnya, tak seorang pun senang untuk dikritik. Maka muncullah ada bahasa kritik yang membangun. Prinsipnya tidak ada apa yang dikemukakan oleh seseorang kemudian dikritik itu senang. Tapi ketika kita mengkritik atau mengemukakan pendapat kita atau menyanggah pendapat orang lain itu dengan baik dan bijak, setidaknya tadi kritikan-kritikan kita berdasarkan fakta, oh itu akan menjadi introspeksi bagi mereka. Dan mereka memandang kita, oh benar, ternyata begitu, ternyata begitu. Ya prinsipnya secara dasar alamiah manusiawi itu tidak ada yang suka ketika dikritik. Apa yang siapapun mengemukakan itu menganggap benar apa yang dikemukakan. Ketidakpuasan terhadap sesuatu pelayanan sering dijadikan pijakan dalam mengkritik, sering terjadi pertengkaran ya di media sosial dan lain sebagainya karena beda pendapat itu. Kalau dalam interaksi sosial itu tidak ada perbedaan pendapat, tentunya ya adem-adem baik. Ya namun tadi kembali, sampaikan pendapat dengan bijak, sanggahlah pendapat orang lain dengan bijak berdasarkan fakta-fakta. Begitu siswa yang Bapak banggakan. Kritikan dan saran membangun seperti yang tadi Bapak sampaikan agar menjadi lebih baik. Bisa jadi merupakan tujuan setiap orang.
Seringkali ada demonstrasi itu penyampaian pendapat yang sah dilindungi undang-undang, namun ketika di luar kontrol, arogansi sampai merusak fasilitas umum, itu yang kurang baik. Kalau menyampaikan pendapat, menyanggah kebijakan, itu dilindungi undang-undang, silahkan. Namun ketika di luar kontrol sampai merusak fasilitas umum, itu yang tidak boleh, siswa. Ya. Nah, di sini akan ada contoh tulisan yang berjudul tentang apa? Coba. Berjudul tentang kebijakan harga sebuah mobil. Memahami teks tantangan kebijakan mobil murah. Ya. Untuk memahami isi dan struktur teks tantangan, berikut ini disajikan teks model yang berjudul kebijakan mobil murah. Untuk itu, baca dan cermati isi teks berikut. Karena kita belajar daring, tentunya kalian tidak bisa membaca, namun tidak begitu cepat. Maka teks ini akan Bapak baca, kemudian setelah Bapak bacakan, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang pertanyaan itu harus kalian jawab dari apa? Dari teks yang sudah Bapak baca tadi. Begitu siswa? Paham ya? Baik. Di sini yang berjudul kebijakan mobil murah. Sumbernya, nih, ini sumber teksnya. Sumber tulisannya diambil dari ini. Baik, cermati dan simak baik-baik agar kalian bisa membaca atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kemudian setelah Bapak baca teks ini. Ya, siswa ya. Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan pengadaan mobil murah. Mobil ini rencananya akan dioperasionalkan di wilayah pedesaan. Di samping murah, mobil ini dirancang ramah lingkungan supaya bisa berjalan dengan baik. Pemerintah akan memberikan insentif pajak bagi pembeli mobil yang ramah lingkungan ini. Sejumlah kalangan meminta pemerintah mencabut insentif pajak untuk mobil murah dan ramah lingkungan. Alasannya, kebijakan itu dinilai tidak tepat sasaran dan akan memperparah kemacetan lalu lintas di ibu kota. Kritik terhadap kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan itu disampaikan dalam bedah buku Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta karya A.M. Fatwadi Merdesa Institute, Jakarta, Rabu 2 April 2014. Buku itu bersumber dari seminar Mobil Murah dan Kemacetan serta Keseimbangan Infrastruktur dan Moda Transportasi yang digelar pada Desember 2013. Menurut berbagai kalangan, munculnya mobil murah dan ramah lingkungan adalah contoh kebijakan yang tidak dibahas secara komprehensif. Akhirnya apa? Akhirnya, kebijakan itu dapat menimbulkan masalah. Awalnya, usul mobil murah itu dilontarkan tim pemerintah setelah studi banding ke India. Gagasannya adalah pemerintah membuat mobil murah untuk kawasan perdesaan. Namun, kini mobil yang muncul adalah mobil-mobil kecil yang bentuknya lebih mirip city car. Lebih baik kebijaksanaan mobil murah dan ramah lingkungan ini cabut dulu, ujar seorang pakar transportasi. Tidak mustahil, menurut berbagai kalangan dalam program mobil murah dan ramah lingkungan akan semakin meningkatkan subsidi bahan bakar minyak. Ujung-ujungnya, beban pemerintah untuk membeli minyak dari luar negeri semakin meningkat. Hal itu akan berujung pada beban rakyat pula. Dengan demikian, kita perlu berhitung-hitung apakah kebijakan ini menguntungkan rakyat atau tidak. Sebagai gantinya, pemerintah diminta memikirkan kebijakan strategis yang lain. Pakar transportasi menyarankan bahwa pemerintah
Baik, setelah tadi Bapak bacakan teks kaitan dengan kebijakan mobil murah, di sini muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kalian harus menjawab. Pak, jawabnya di mana? Ditulis atau di kolom komentar? Ya, jawabannya adalah ditulis di buku catatan kalian. Kemudian kalian foto dan seperti biasa kalian kirim ke WA Bapak begitu sebagai pertama penilaian kalian bahwa kalian benar-benar menyimak, benar-benar mengerjakan materi ini atau memahami materi ini. Kedua, sebagai absensi, sebagai untuk mengisi daftar hadir kalian BDR, belajar dari rumah. Pertanyaannya apa? Untuk memahami isi dan struktur teks kebijakan mobil murah, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, isu apa yang disampaikan di dalam teks tersebut? Paham ya? Kalau tidak paham, diulangi lagi videonya. Yang kedua, pada paragraf keberapa masyarakat menolak atau menyanggah kebijakan mobil murah? Yang ketiga, mengapa kebijakan mobil murah ditolak berbagai kalangan? Ulangi lagi, mengapa kebijakan mobil murah ditolak oleh berbagai kalangan? Yang keempat, sebagai ganti kebijakan mobil murah, apa yang tepat untuk pembangunan di Indonesia? Yang kelima, apa simpulan dari teks tersebut? Silahkan kalian tulis jawaban dari kelima pertanyaan ini di buku catatan kalian. Kemudian kalian kirim ke WA Bapak. Itu sementara untuk pertemuan kesempatan ini Bapak cukupkan dulu. Nanti kita ulas lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, kurangi kerumunan-kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.